Butcher pergi ke Gedung Putih sendirian hanya bermodalkan linggisnya dan menghampiri Homelander yang telah membunuh Presiden Newman. Beginilah akhir dari Homelander. Meski sudah menjadi konglomerat dengan memonopoli para subs, Vote American Consolidate masih punya satu tujuan besar, yaitu memasukkan para subs ke militer Amerika. Mereka perlahan-lahan melakukan itu sejak Perang Dunia Kedua, dan misi mereka mulai semakin dekat setelah mereka berhasil menjadikan Victor Newman, mantan CEO boneka Vote, sebagai wakil Presiden Amerika bareng Presiden Dakota Bob. Tapi seiring berjalannya waktu, pahlawan terhebat mereka yaitu Homelander mulai berubah menjadi psikopat gila, apalagi setelah dia melihat dokumen rahasia yang berisikan foto hal-hal gila yang dia lakukan seperti kanibal, pembunuhan brutal sampai nekrofilia. Tapi yang aneh, dia tidak pernah ingat itu semua. Homelander mencoba untuk melupakan dan tidak menghiraukan itu, tapi setelah mendengar ucapan Starlight yang mengingatkan dia akan itu, Homelander memutuskan untuk berhenti menjadi bawahan Vote dan mengumpulkan para subs untuk melakukan aksi besar. Tapi sebelum mengeksekusi rencananya, Homelander sempat meyakinkan dirinya sendiri kalau orang-orang hanyalah alat untuk membahagiakan dirinya. Dia berdebat dengan dirinya sendiri di kamar mandi soal dia yang masih bimbang akan rencananya ini, soal dia yang tidak pernah ingat kejahatan di foto-foto itu, soal dia yang merasa setiap aksinya selama ini hanya untuk menyenangkan Stillwell, tapi cerminan dari dirinya selalu merendahkannya, yang membuat keinginan Homelander semakin kuat. Setelah Presiden Dakota tewas oleh Wolverine ganas milik asosiasi anak yang dengan bodohnya dilepaskan oleh Newman yang merupakan wakil presiden akhirnya menjadi presiden Amerika dan menjadi boneka dari Vote. Naiknya Newman sebagai presiden inilah yang membuat Homelander mengeksekusi rencananya, karena Vote berarti memiliki segala kekuasaan. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengacaukan The Boys dan Vote dengan mengirim paralitik untuk menyerang The Boys, tapi The Boys yang kalau di komik adalah subs dari awal dapat dengan mudah menghancurkan mereka, membunuh setiap member dari paralitik, dan karena terlalu mudah, Butcher sampai lupa bilang untuk menyisakan satu agar mereka bisa interogasi. Untungnya Stopcock berhasil selamat. Mereka segera menanyai siapa yang mengirimnya, yang dijawab kalau Vote ingin mereka mati. Tapi belum sempat mereka bertanya banyak, Frenchie tidak sengaja menyalakan self-destruction di tubuh Stopcock yang membuat tubuhnya meledak. Karena serangan ini, The Boys memutuskan membalas. Mereka mengirim Frenchie dan Vimel atau Kimiko ke Vote, di mana saat ini Stillwell dan Jessica sedang dijaga oleh tim Titanic. Pertarungan tentu saja tidak terhindarkan, dan meski pertarungan ini merenggut tangan dari Frenchie, tapi mereka berdua berhasil menghabisi sebagian besar dari tim Titanic sampai Stillwell menyadari ada yang tidak beres dan berkata kalau mereka dimanipulasi serta meminta gencatan senjata. Di sisi lain, sekelompok besar subs bergerak ke arah Gedung Putih yang menandakan Homelander telah mengeksekusi rencananya. Berita soal ini pun menyebar, para subs mengkudeta pemerintahan Amerika, dan saat mengetahui itu, Stillwell menghubungi Butcher untuk memberitahu penyerangan sebelumnya adalah ulah Homelander, dan Homelander lah yang menyuruh para subs menyerang Gedung Putih atas nama Vote. Stillwell ingin agar Butcher tidak ikut campur, tapi Butcher menolak dan menyuruh Mother Milk untuk menyebar foto rahasia itu ke publik sebelum dia dan Huey pergi ke Washington untuk menghadapi Homelander. Di sisi lain, sebelum menyusul, Homelander menghampiri Queen Maeve setelah dia tahu kalau Maeve bekerja sama dengan The Boys. Dan karena saat itu Maeve sedang mengantar Starlight yang memutuskan keluar dari The Seven, dia segera melempar Starlight menjauh dari Homelander sebelum melesat menyerangnya. Sayangnya pedang Maeve hancur saat menyerang dan dia dibunuh oleh Homelander. Dunia pun gempar akan foto-foto yang tersebar, apalagi melihat foto dari Homelander, dan saat melihat itu, Stillwell didatangi Homelander.
Dia tetap tenang menghadapinya, mengatakan aksi Homelander ini telah mengacaukan semua rencana Vought, tapi Homelander tidak peduli. Dia mengancam akan membunuhnya, tapi Stillwell menanyai apa itu karena dia tidak pernah terkesan dengannya, yang membuat Homelander terdiam. Tapi ketika Stillwell ingin bun-bun, Homelander menghentikannya, menyuruhnya terus melihat, dan dia pergi ke Washington. Di Washington, Gedung Putih sudah dikelilingi oleh pihak militer dengan para subs yang masih berjaga di dalam. Butcher dan Huey yang sampai diberi komando untuk memimpin seluruh pasukan di sana, dan meski Butcher menyuruh semua senjata bersiap, tapi dia memutuskan bergerak lebih dulu untuk membalaskan dendamnya. Butcher pergi ke Gedung Putih sendirian hanya bermodalkan linggisnya dan menghampiri Homelander yang telah membunuh Presiden Newman. Homelander pun melempar kepala Newman ke arah Butcher yang membuat Butcher terkesan, tapi mendengar itu, Homelander malah marah, berkata dia tidak pernah berusaha membuat siapapun terkesan karena dunia hanyalah mainan dan apa yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Butcher pun berkata kalau orang-orang bukanlah mainan dan mengingatkan Homelander akan istrinya Becky. Perselisihan mereka disaksikan diam-diam oleh Black Noir, tapi ketika Butcher mengingatkan soal Becky, Homelander berkata dia tidak pernah ingat itu. Dia memang melakukan hal-hal gila, tapi dia tidak pernah ingat akan istrinya. Homelander juga berkata dia juga tidak pernah ingat melakukan hal-hal keji yang ada di foto-foto itu. Dia juga terkejut ketika melihatnya, tapi yang dia ingat adalah melihat Butcher berdiri dengan bodoh membawa sebuah linggis. Homelander pun menertawakan Butcher yang membuat Butcher berencana menyerang, tapi aksinya terhenti ketika mendengar tawaan dari Black Noir. Dan ketika mereka kebingungan melihatnya, Black Noir terus tertawa sebelum akhirnya melepaskan topengnya dan mengungkapkan kalau dia adalah klon dari Homelander. Melihat ini, Butcher bahkan Homelander sendiri terkejut dan Noir mengakui kalau dialah yang melakukan itu semua. Dialah yang menggunakan kostum Homelander dan melakukan hal-hal gila karena tujuan penciptanya adalah untuk membunuh Homelander apabila dia menjadi jahat. Tapi karena Homelander tidak pernah menjadi jahat, jadi dia harus menciptakan itu untuk memenuhi tujuannya dengan menuduh Homelander melakukan hal-hal keji. Noir juga mengakui dialah yang mengirim foto-foto itu ke Butcher dan mengetahui itu semua, Homelander baru menyadari kenapa semuanya perlahan-lahan jadi rusak atau bisa dibilang dia jadi psikopat karena insiden. Mengetahui ini, Homelander pun sangat marah. Dia segera menyerang Noir, tapi Noir berhasil menghancurkan rahangnya dan melihat ini, Butcher pun segera kabur. Di luar, militer juga mulai menyerang para subs dengan rudal khusus yang bisa menghancurkan para subs. Butcher menyuruh para tentara untuk bersiap dengan senjata mereka dan tak lama kemudian, Black Noir berhasil keluar sebagai pemenang meski tubuhnya juga hancur. Noir terus tertawa karena telah menyelesaikan tugasnya dan setelah dihujani peluru oleh Butcher, Noir tidak berdaya yang membuat Butcher segera menghampirinya membawa linggisnya dan mencongkel kepala Noir dengan itu, mengekspos otaknya dan menghancurkan sedikit bagian otak dari Noir sebagai simbol dia menghancurkan ingatan saat Noir memperjaket istrinya. Sesaat kemudian Noir pun tewas dan karena dendamnya telah terbalaskan, Butcher menatap langit, mengenang istrinya Becky, serta meminta maaf karena dia tahu kalau Becky pasti tidak suka akan aksinya ini.